Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Wahid dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 1 kelas C dengan NIM 21381032049. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang individu, masyarakat, dan interaksi sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah IAD/IBD. Baik, yang pertama di sini mengenai pengertian individu. Kata individu itu berasal dari kata Latin individuum, yang artinya tidak dapat dibagi. Kata individu itu menyatakan sesuatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Bukan berarti manusia itu sebagai suatu keseluruhan yang dapat dibagi, akan tetapi sebagai suatu kesatuan yang terbatas sebagai manusia perseorangan. Namun, apabila sesuatu dalam hal lain, individu itu berusaha mengonsentrasikan informasi yang dapat diterimanya itu dengan panca indera yang ia miliki. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa individu itu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas di alam lingkungannya, akan tetapi juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pengertian masyarakat. Istilah masyarakat itu berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau dalam jamaknya masyaraka yang berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat itu diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu community dan society. Kemudian, masyarakat itu mempunyai ciri-ciri yang mana ciri-cirinya yaitu diantaranya: satu, manusia itu hidup bersama. Kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dan yang keempat, mereka itu merupakan suatu sistem bersama. Itulah mengenai ciri-ciri masyarakat yang saya ketahui. Kemudian, mengenai pengertian interaksi sosial, yang mana interaksi sosial ini berarti hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu kelompok, dan juga antar kelompok. Kemudian, dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi, dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Hal ini berbeda dengan hubungan manusia dengan benda mati, yang mana apabila kita berhubungan dengan benda mati ataupun kita melakukan kontak dengan benda mati, maka di situ tidak akan ada reaksi maupun respon karena kita berhubungan dengan benda mati. Seperti halnya kita membanting gelas. Ketika kita membanting gelas, si gelas itu akan pecah. Lalu ketika gelas itu pecah, tidak akan ada perlawanan dan tidak akan ada respon setelahnya, karena itu adalah benda mati. Berbeda dengan hubungan antar manusia, yaitu apabila seseorang melakukan sebuah aksi, maka dari pihak lain akan memberikan respon terhadap aksi yang kita lakukan. Seperti itu. Juga, interaksi sosial itu pasti terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena manusia itu satu sama lain saling bergantungan, dalam artian saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang tidak saling membutuhkan satu sama lain karena dalam hakikatnya manusia pasti akan membutuhkan kepada yang lainnya. Kemudian, syarat terjadinya interaksi sosial itu, di sini menurut pendapat Surjono Sukanto terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial, yang mana tanpa keduanya interaksi sosial dikatakan tidak dapat terjadi antar sesama manusia. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial ini berasal dari bahasa Latin cum, yang berarti bersama-sama, dan tangere yang berarti menyentuh. Jadi, kontak sosial ini bukan secara arti kontak atau hubungan secara fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Misalnya berbicara melalui telepon ataupun surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik itu bukanlah syarat mutlak terjadinya kontak sosial.
Dan juga kontak sosial di sini memiliki dua sifat, yaitu dapat bersifat positif dan juga dapat bersifat negatif. Yang kedua, yaitu kontak sosial juga dapat bersifat primer ataupun sekunder. Yang mana kontak sosial yang dapat bersifat positif atau negatif itu lebih mengarah pada kerjasama atau kesatuan satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang negatif, kontak sosial yang negatif itu lebih mengarah kepada pertentangan ataupun konflik. Yang kedua, yaitu kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer itu terjadi ketika para peserta interaksi itu bertatap muka secara langsung. Contohnya, kontak antara guru dan murid, yang mana di dalam kelas mereka bertatap muka atau bertemu secara langsung. Kemudian, sementara itu kontak sekunder itu terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara, misalnya percakapan melalui telepon. Juga kontak sekunder itu dapat pula dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian, syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku dan juga perasaan-perasaan yang disampaikan. Juga di sini terdapat unsur pokok komunikasi, yang mana di sini ada 5 unsur pokok. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan atau berita. Yang kedua yaitu komunikan, yang mana komunikan ini adalah orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh si komunikator tadi. Dan yang ketiga yaitu pesan. Pesan itu adalah isi dari apa yang disampaikan oleh komunikator yang disampaikan kepada komunikannya. Yang keempat yaitu media. Media itu adalah alat yang digunakan si komunikator dalam menyampaikan pesannya terhadap komunikannya. Dan yang terakhir, efek. Efek itu adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap apa yang disampaikan komunikator kepadanya. Seperti itu. Mungkin dari apa yang saya paparkan tadi, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.